Mau kemana kita hari ini? Ke gereja GSCA Tanjung Buru. Tetap semangat dan tetap antusias. Let's go! Merdeka! Selamat hari ulang tahun yang ke-80 untuk bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Selamat ulang tahun untuk bangsa Indonesia yang ke-80. Tetap semangat, tetap jaya. Merdeka! Ya ayo Indonesia ke-80 tetap semangat dan jaya. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! 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 Selamat ulang tahun ke-80 untuk Indonesia merdeka. Tetap jaya. Ya, habis.
setiap kami Tuhan. Layakan kami hamba-hamba-Mu pada siang hari ini yang melayani Tuhan. Baik pemimpin puji-pujian WL, semua singar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi secara khusus Tuhan. Kuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga kami bisa bersuka cita, bersorak-sorak, menikmati kebesaran Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kami GCA Philadelphia berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Merdeka! Merdeka! Kemerdekaan negara kita Indonesia yang kita cintai. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba mau berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas kami sekalian. Dan biar firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami letakkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Begitulah bahwa saudaraku, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Ya. Jadi bangsa kita hari ini memperingati atau sedang Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 ya. Kalau bahasa kita besok ucapan selamat ulang tahun panjang umur begitulah ya. Jadi Dirgahayu itu satu ucapan buat bangsa kita tetap jaya, amin. Bangsa kita tetap maju ya, kita hidup di dalamnya. Tentu saja kita juga diberkati Tuhan. Tentu ini saudara bukan perjuangan yang mudah untuk memperoleh kemerdekaan. Saya mengingat-ingat dulu sekolah ya, itu kurang lebih 350 tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh asing, baik itu dari Portugis, dari Prancis, dari Belanda, atau VOC. Itu VOC ternyata berbeda, saya coba cek. Iya, VOC tapi dia dalam bentuk bisnis dagang, jadi terintegrasi. Setelah VOC bergeser, Belanda masuk, jadi cukup lama, ratusan tahun. Dan saya memang membaca, sebelum saya sampaikan, saya memeriksa dulu kebenaran. Terakhir Jepang 3 tahun atau 3,5 tahun menjajah. Ini panjang sekali bangsa kita dijajah. Nah, bagaimana perjuangan para pahlawan kita, saudaraku, sehingga bisa memperjuangkan bangsa ini sampai merdeka? Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita bangga punya pahlawan yang gagah perkasa berjuang untuk kemerdekaan. Ya, dan hari ini saudaraku kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Ya, sudah 80 tahun kita merdeka. Galatia 5 ayat ke-1 saya bacakan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa tadinya sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita ini adalah tawanan dosa. Hidup kita terbelenggu, saudaraku. Ya, kita menjadi budak dosa. Sama pada saat bangsa kita belum merdeka, kita diperbudak, saudaraku. Semua dibatasi. Ya. Jadi kegiatan kita sangat tidak leluasa. Nah, sama juga kalau hari Kristus sudah memberi kemerdekaan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus ingat bahwa sebelum kita terima Yesus, kita ini nggak bisa, saudaraku, bebas. Hidup kita terbelenggu dalam dosa. Hidup kita tidak bebas untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus lakukan semua itu ya di kayu salib, yang bayar harga supaya saudara dan saya boleh dimerdekakan. Kita ingat bahwa dosa-dosa kita ya menjadi penghalang antara kita dengan Allah, sekarang sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Segala pelanggaran kita ya sudah dihapus sama Tuhan ya, sehingga kita boleh sekarang bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita ingat bahwa kuasa si jahat iblis tidak suka, saudaraku. Tetap dia mengerjakan bagian untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, amin, saudara. Tuhan selalu setelah dia memberi kita kemerdekaan, saudaraku, dia terus akan menuntut kita dengan segala kebenarannya. Paulus harus menulis untuk mengkelirkan, untuk meluruskan bahwa keselamatan yang kita terima bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kita melakukan hukum Taurat, tapi memang berdasarkan kasih karunia, ya, anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mau percaya kepada Dia. Ini harus dikelirkan. Nah, ini yang di latar belakang Rasul Paulus menulis ayat ini. Jadi jelas bahwa keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus kayu salib, saudaraku, itu diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti murahan, saudara. Justru terlalu mahal, kita tidak sanggup membayarnya. Kita manusia tidak mungkin membayar, saudara. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia begitu baik. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah melunaskan semua pelanggaran kita, sehingga kita sekarang hidup dalam kemerdekaan. Nah, pertanyaan, apakah kemerdekaan yang kita miliki sudah sempurna? Belum.
Secara legal kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi secara fakta atau de facto bahwa kita ini sebetulnya masih hidup dalam kedagingan. Banyak hal yang kadang kita masih berjuang setengah mati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tentang kelemahan-kelemahan kita. Nah inilah yang Tuhan Yesus lewat Roh Kudus yang terus menolong kita untuk supaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka sesuai dengan tema kita, ya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bahwa kalau saya hayati benar, kita manusia sebenarnya kalau menikmati kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya tidak ada jalan lain, hanya saja kita yang kita inginkan Tuhan saja. Ya. Kalau kita jadikan Tuhan keinginan kita satu-satunya, itu orang paling merdeka. Sebab kenapa saudara? Kalau iblis bekerja, dia selalu apa yang diinginkan, dia ambil saudara. Apa yang dia suka, dia kuasai, ini bekerja. Tetapi orang-orang percaya yang Tuhan Yesus ajarkan, justru kita melepaskan, ya, melepaskan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Orang bertanya, apakah kalau kita jadi orang Kristen tidak boleh punya keinginan? Masa hanya keinginan Tuhan saja? Tidak mungkin. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan punya pikiran dan perasaan. Kemudian dari pikiran perasaan kemudian melahirkan keinginan atau kehendak, itu firman Tuhan. Jadi tidak mungkin manusia tidak punya keinginan, pasti punya keinginan, ya kan? Dan itu semua manusia punya keinginan. Hidup di dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah dosa. Dan jujur, diri kita juga sudah parah. Pikiran kita, keinginan kita sudah dibuahi oleh dunia ini, saudaraku. Dari muda kita sudah disusupin dengan pikiran-pikiran dunia, saudaraku. Sehingga itu membuat keinginan-keinginan kita itu menjadi rusak, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah ini menjadi persoalannya, ya. Jadi kita harus melihat bahwa keinginan-keinginan kita apakah cocok dengan keinginan Tuhan. Kalau cocok tidak ada masalah. Kalau tidak cocok, saudaraku, justru kita memperhatikan banyak bencana yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia karena keinginan-keinginan yang liar, yang tidak sesuai dengan. Ada orang ingin kaya dengan berbagai macam cara, bisa kerja 24 jam seorang hampir nggak tidur karena cari uang, itu semangat. Ada orang cari popularitas, saudaraku, mau cari kehormatan, ya, apalagi kalau punya hopeng jenderal, waduh bangganya minta ampun kayak apa. Tanpa sadar sudah keinginan seperti itu membiarkan kita. Seseorang semakin menginginkan sesuatu, maka semakin dia terikat. Apa yang membuat saudara bahagia, saudara hari ini? Itulah keinginan saudara yang kuat. Setiap orang, tapi Tuhan memberi kita kesempatan yang luar biasa. Hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Ini berkat abadi, saudaraku. Kembali kepada kita, apakah kita mau jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita? Ya, maka Tuhan bilang apa? Kalau engkau mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangan, ya, gitu ya. Lupa ingat ayat ini, saudaraku. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang bicara nyawa itu jiwa kita, keinginan hati kita yang paling dalam, banyak keinginan manusia. Semakin kita mempertahankannya, saudaraku, tapi kalau kita lepaskan di dalam Tuhan, maka kita akan terpelihara di surga. Ini sesuatu yang memang Alkitab ajaran kita perhatikan memang berbeda dengan dunia. Kalau kita lepas, terus ya, apalagi kita mau memberi pada sore hari ini mengajak kita jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Nah, saudara, kita baca dalam Yesaya pasal saya lihat dulu Mazmur saya. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi menjadikan Tuhan satu-satu, apapun persoalan kita yang kita hadapi saat ini, kita jadikan Tuhan satu-satunya. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupnya, dia tidak akan takut apa sampai daging habis. Artinya penderitaan yang tetap Tuhan ada gunung batuku. Tuhan, kita nyaman, saudaraku, sebab hidup kita ini singkat, 70 tahun, 80 tahun, terus kita harus menghadapi. Kita tidak akan bisa menyesal, saudara, kalau kita sudah membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Roh kita kembali kepada Tuhan, ya.
ini sesuatu terus belajar memperbaiki diri. Hal yang paling baik adalah Tuhan kasih kita waktu yang sama. Ayo kita bereskan hidup kita. Ya, waktu terus berjalan dan percayalah satu kali waktu itu kan berhenti. Dan kalau sudah berhenti mau lakukan apa tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan masih memberi kita. Ayo kita gunakan waktu kita mengejar kekudusan Allah. Orang-orang yang telah menjadi kedua satu-satunya ditandai dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia senang saudaraku beribadah. Dia senang kerja melayani Tuhan. Itu gairah-gairahnya sangat kelihatan sekali. Nah, kita memeriksa hidup kita. Apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Apakah kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan? Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya dalam bagian saudara melayani Tuhan. Kalau saudara melakukannya dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, saudara tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Tetapi saudara tahu pengabdian hidupmu di situ. Engkau menjadi seorang pedagang yang baik. Engkau menjadi seorang dokter yang baik, yang memperhatikan dari sisi kemanusiaan. Engkau seorang pengacara, engkau tidak macam-macam, engkau membela benar-benar kasus yang kau harus bela. Ya, jadi betapa luar biasanya kita orang-orang percaya yang menjadikan Tuhan satu-satunya. Ya. Saya percaya bahwa di sini kita sedang belajar, sudah, amin. Kita mau terus berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan satu pasti dia jaga hidupnya dengan kekudusan, dengan kesucian, supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Kalau hidup tidak beres, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Ya, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Rahasia-rahasia yang harus kita jalankan itu Tuhan kasih tahu. Dan orang seperti itu biasanya wah luar biasa kan dipakai Tuhan. Nah, mari saudaraku, kita terus mencari perkenanan Tuhan. Apa yang tidak baik, ya kita tahu. Kita sendiri tahu apa yang bukan Tuhan kita. Coba kita punya keberanian atau membereskan di hadapan Tuhan. Ya kan? Tuhan, saya punya kelemahan ini. Saya pertaruhkan kepada Tuhan. Saya mau selesaikan supaya ini tidak menjadi penghalang bagiku dalam pelayanan, dalam pertumbuhan iman saya. Setiap orang pasti ada. Dan berani nggak kita jujur di hadapan Tuhan, ini menjadi masalah. Jangan berharap bahwa semua yang di sini pelayan itu sudah kayak malaikat sepertinya, tapi belum tentu. Seorang pengkhotbah seperti saya juga sudah menghadapi pergumulan. Apakah kita berani? Ya kan? Jangan dia pendeta hebat, dia khotbahnya bagus. Dia bisa bagus saudara menyampaikan firman. Tapi apakah dia sudah menghilangkan manusia lamanya dan sekarang berkontrak lain? Banyak pelayan-pelayan hebat ketika diuji masalah uang jatuh. Pelayan hebat tapi soal uang lain cerita. Ini orang-orang yang belum merdeka saudaraku. Belum merdeka. Ketika ada hal-hal lain saudaraku tentang harga diri, waduh, kelihatan pendeta-pendeta juga kan di sinode itu ribut urusan begitu. Ini orang belum dimerdekakan. Tapi bagi saya dan saudara hari ini saudaraku, baik, saya bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran Allah akan memerdekakan kita. Saudaraku, kita bersyukur. Tadinya kita tidak mungkin bisa melakukan firman Allah. Kenapa? Karena kita terbelenggu oleh dosa. Kita terbelenggu dengan segala kesalahan kita, sehingga kita tidak mungkin bisa berrelasi dengan Allah. Dalam Yesaya pasal 59 ke-24, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa. Tapi ketika Yesus menyelesaikan ini, maka saudari kemampuan untuk melakukan kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Mendiaminya. Artinya kita tidak boleh dipimpin oleh yang lain, oleh dunia, tapi dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita saudaraku mengerti kehendak Allah. Ya. Luar biasa Tuhan. Kebenaran firman Tuhan disediakan, Roh Kudus disediakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa yang hidup yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang itu Tuhan makin sungguh, makin banyak kesulitan. Tetapi itu suatu proses untuk harus kita jalani. Itulah yang saya sebut sebagai nutrisi untuk rohani kita. Bahwa hal-hal semacam itu Tuhan izinkan terjadi. Ikut Tuhan kok makin sulit ya, ada kesulitan ini. Karena itu saudaraku sedang membersihkan hidup saudara. Kalau kita menghadapi masalah, kayaknya belum selesai, ada lagi. Ingat saudaraku, Roma 8:28 mengatakan, sekarang
aku tahu Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi masalah terus dan dikerjakan oleh Roh Kudus yang membangkitkan hidup dalam kehidupan orang percaya sehingga engkau tampil beda sebagai orang percaya sebab hidupmu memuliakan Tuhan. Nah ini saudaraku sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan mengeluh kalau misalnya ada masalah-masalah. Nah, Tuhan singkirkan masalah ini. Saya banyak mendengar ketika datang kepada Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berat, aku telah memberi kelegaan kepadamu sehingga ada masalah maju-maju selesai. Belum tentu saudaraku. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan itu kita harus hadapi supaya kita menikmati berkat abadi, itu pemulihan karakter kita supaya kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Tokoh-tokoh besar abad kita semua melakukan sama, tapi disitulah kita melihat karya Tuhan yang terjadi dalam hidup. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah buntu, tidak ada yang kuat, sana buntu sini buntu semua, tapi ketika lewat dia melihat, kok saya bisa lewatin persoalan seperti ini? Dari mana Cak? Itu cara Tuhan yang luar biasa. Ya, seakan-akan dia tidak ada, tapi dia ada. Dia sedang membuat jalan keluar. Ketika kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Ternyata apa yang saya pikirkan solusinya A gagal, tapi Tuhan berikan solusi dan hasilnya jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Itulah membuat kita yakin bahwa Allah itu tidak pernah merancang kehidupan kita. Jadi hari ini saudara, apapun yang sedang kita hadapi, ada pergumulan, persoalan, tidak apa-apa, tetap jalan di jalan Tuhan. Bahwa firman Tuhan terus menuntun kita, sampai kita melihat kemuliaan Allah yang besar. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan, saudara. Visi gereja Philadelphia 1, 2, 3 bertumbuh dan berbuah dengan visi gereja melayani dengan kasih. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang setia, tetap semangat dan antusias. Amin. Dengan rendah hati ku Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap napas kehidupan, setiap perjalanan hidup untuk menuju kebenaran dan kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Pak Afwan. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan bukan hanya sebagai informasi, namun juga sebagai pewahyuan, sehingga menjadi transformasi bagi semua orang. Anak-anak-Mu, pelayan-Mu juga Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik. Kau berkati Tuhan para pelayan-Mu, musik, after, singer, Tuhan Kau berkati Tuhan. Dalam pengasihan-Mu juga kami berdoa kepada Engkau rapi Tuhan. Kemanapun hamba melayani Tuhan, Engkau tuntun Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang baik Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan ya Tuhan, Engkau bukakan lagi semua usahanya Tuhan, Engkau bukakan Tuhan, tolong Tuhan. Pelayanan juga Engkau berkati, suami Engkau berkati, anak-anaknya, cucu-cucu
berdoa untuk negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Amin. Indonesia penuh dengan damai. Indonesia dengan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Berdoa juga untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, para TNI, Polri, memberkati Tuhan, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan jujur dan bijaksana. Tidak hanya mementingkan satu golongan Tuhan. Kau berikan roh-roh yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ntar kami akan menerima berkat yang disampaikan Bapak kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai. Merdeka, selamat ulang tahun ke-80 untuk Indonesia merdeka. Tetap jaya. Ya, harus
Indonesia.
20 detik lagi. 30 detik. Lepas. Dihitung. Udah 20 lebih, 40 lebih. Pemenangnya siapa pemenang? Pas Udung. Sabar, bentar ya. 1, 2, 3. Detik lagi, 27, 26, 25. Biji kacang tanah yang sudah diambil. Hitung. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. 43. Dia yang berikan uang kepada dia. Jangan dia jual. Sebentar. 1, 2. Oke, yuk mulai. Tim panitia tolong geser dulu. Sampai lagu habis ya. Tolong geser. Gak apa-apa pindah. Gak apa-apa. Yuk joget ya, joget.
Guys, awas, hati-hati. Tangannya tolong, tangannya jangan dipegang. Tolong tangannya. Yo, joget. Ya, terus sebentar lagi selesai. Ya, oke. Yo, boleh pegangan. Jalan boleh pegangan, kalau jalan boleh pegangan. Tapi jangan megang balon. Yo, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Balik lagi ke pintu. Joget. Belum, lanjut lagi. Yo, pelan-pelan aja, Pak Apin, pelan-pelan. Pelan-pelan sampai lagunya habis. Pak Wankim nggak sampai mari, Pak Wankim. Udah. Lah ini, bos. Yuk kita foto bersama. Foto pertama yuk. Yuk kita foto.